Ya, shalom kekasih Tuhan, jemaat GBI Keluarga Pertasan di Kota Bontang, serta anak kekasih rohani kami yang ada di seluruh jemaat Betania Blessing di Pasar Baru, Jambi. Bahagia sekali hari ini saya bisa menghadirkan mana sorga dari sebuah tempat rekreasi yang luar biasa di Jatim Park 3. Tempat di mana ada monumen serta miniatur daripada dinosaurus yang ditata dengan begitu indah di tempat ini. Dan menarik sekali dari Jatim Park ini, kita bisa melihat keindahan yang begitu luar biasa yang ditata oleh pengelola. Sehingga di tempat ini kita bisa melihat sejarah adanya dinosaurus. Dan menarik sekali ketika semuanya ditata dengan begitu indah, maka tempat ini akan menjadi tempat kesukaan, tempat menjadi kehadiran serta kunjungan di banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Saya percaya kehidupan kita adalah sebuah gambaran tempat di mana Tuhan pengen Anda menjadi tempat keindahannya Tuhan. Tempat di mana kita menggenapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa aku akan menjadikan kamu saksiku mulai dari Yudea, Yerusalem, sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan menarik sekali itu kalau terjadi apabila Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau keindahan anak Tuhan itu sifatnya kekal. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang nggak mau dibuat Tuhan indah di pemandangan Tuhan, bukan karena attitude lahiriah kita, tapi karena yang namanya manusia batiniah kita diperindah Tuhan dan kita tidak mau, maka kita akan menjadi orang-orang akan melihat bagaimana keindahan dunia ini akan dihancurkan dan jadi akan fana. Anda lihat gambar ini, gambar adalah sebuah gambar kehancuran di mana keindahan zaman dulu, fosil-fosil dinosaurus ditemukan dan semuanya menjadi kerangka atau menjadi yang namanya bangkai. Dan menarik sekali, anak Tuhan harus mengerti bagaimana membaca situasi, membaca zaman, supaya Anda melihat bahwa sesungguhnya hari-hari ini Tuhan sedang membuat kehidupan Anda menjadi kehidupan yang indah di mata Tuhan. Kalau enggak mau, maka Anda akan dibinasakan oleh Tuhan. Enggak peduli Anda sudah percaya Yesus secara perbuatan, tidak terbukti Anda percaya Yesus, maka kita akan menjadi pribadi yang nanti akhirnya akan binasa. Iya, dengan berjaga-jaga, kehidupan kita akan dibawa oleh Tuhan kepada sebuah keindahan. Keindahan apa? Keindahan manusia batiniah kita seperti Kristus. Sebab kedatangan Tuhan itu harus jadi fokus utama dalam kehidupan kita untuk kita mulai mawas diri, menjadi pribadi yang menanjak rohaninya. Dan Bapak Ibu pahami baik-baik, akhir-akhir ini kita bisa membaca tanda bahwa inilah saat-saatnya di mana Anda memperindah diri secara manusia batiniah. Dalam kitab Zakaria pasal yang ke-14, di sana dijelaskan bahwa Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. ya, hari-hari ini Anda bisa melihat bahwa Iran, kemudian Lebanon, Syria, Hamas, dan juga bahkan mungkin Irak, serta Rusia, bahkan tidak menutup kemungkinan Korea Utara, mereka akan bersatu untuk menyerang Israel. Ini adalah salah satu tanda akhir zaman, Bapak Ibu. Kita mesti waspada. Israel tidak mendapatkan dukungan penuh daripada Amerika. Dan memang sejarah berkata, Bapak Ibu, bahwa perang kemerdekaan Israel tahun 1948 pun Amerika nggak mendukung Israel. Kemudian juga perang tahun 60 sekian, perang 6 hari di Israel juga Amerika tidak ikut membantu Israel pada waktu itu. Dan kita mengatakan di dalam Yesaya pasal 41 dijelaskan, Yesaya 41 ayat keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Lalu dalam Yesaya 41 ayat 9, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat fakta berita-berita terakhir sekarang ini juga menyatakan bahwa Amerika tidak sepenuhnya mendukung Israel untuk berperang melawan Iran. Dan hari ini adalah Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan membela Israel. Kalau saudara percaya bahwa Anda ada di sisi mata Tuhan, Anda adalah orang-orang yang disayang Tuhan, mungkin tidak ada yang membela saudara, percayalah pembelaan adalah hak Tuhan yang sanggup dinyatakan bagi saudara dan saya. Tugas kita sekarang ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang menyadari bahwa hari-hari ini Tuhan sudah meminta Anda untuk membaca tanda. Tanda untuk apa? Tanda untuk semakin hari semakin mendekatkan diri dan melekatkan diri dengan Tuhan. Supaya Anda menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengerti, ternyata kehidupan kita adalah sudah di penghujung akhir zaman. Betul-betul ujung. Sudah bukan waktunya lagi kita main-main dengan kekristenan kita. Sudah saatnya kita serius dengan Allah.
supaya Anda menjadi pribadi yang serupa segambar dengan Kristus dalam tutur kata, perbuatan, tingkah laku, terlebih lagi dalam soal sikap hati. Anda harus belajar mengerti bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan di akhir zaman ini. Ya, kekasih Tuhan, kita harus belajar saat ini bagaimana hidup indah di mata Tuhan dengan cara apa? Serius dengan Allah. Karena serius dengan Allah membuat Anda memiliki keindahan di mata Tuhan. Ya, saya percaya keindahan itu perlu di dalam dunia ini. Tapi yang paling penting Anda memahami keindahan dunia itu sifatnya fana. Anda harus memahami bagaimana indah di dalam pemandangan Tuhan. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Nah, yang menarik sekali Tuhan ingin mengajak pada kita bagaimana kita menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mengerti arti bagaimana hidup yang menjadi berkat bagi kerajaan Allah dan juga bagi sesama. Yang pertama sederhana. Setelah kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang menjadikan Tuhan dan Juru Selamat kita harus belajar bagaimana hidup lahir baru. Nah, lahir baru itu penting. Itu bicara tentang metamorfosis. Kita dulu jahat, kita dulu jadi orang yang ya egois, pelit, ya irian, sirian, ngambekan, tersinggungan. Waktu kau lahir baru dalam Yesus, itu harus diubahkan. Nah, setelah kau lahir baru, kita akan menjadi makin indah zaman Tuhan ketika kita mulai menjalin keintiman dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, waktu ada masalah, ada pergumulan, kita akan mengeluarkan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, dan seterusnya itu. Itu menjadi bagian yang indah dalam diri setiap kita. Kalau Anda jadi orang Kristen tapi nggak intim dengan Tuhan, malas pelayanan, malas ke gereja dengan Tuhan hitung-hitungan, nggak pernah ngasih persepuluhan dengan Tuhan, maka kita akan jadi orang yang akhirnya hidup semau sendiri. Dan kalau sudah hidup semau sendiri, maka engkau akan menjadi orang yang akhirnya indah dalam pandangan dunia semata-mata. Ya mungkin harta Anda sesaat bertambah, tapi di mata Tuhan harta kan tidak kita bawa mati, tidak bawa kita masuk dalam surga. Kita perlu belajar bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya mengajar Bapak Ibu kasih mulai hari ini, setelah kau intim dengan Tuhan, Tuhan mengajak pada kita, yaitu hidup yang berdampak, hidup yang berbuah. Ya, lewat kehidupan Anda ada orang-orang yang diberkati, lewat kehidupan kita ada orang-orang yang merasakan bagaimana kasih Kristus mengalir dalam diri saudara. Kita mengerti arti berbagi, peduli hamba Tuhan, peduli gembala, kemudian Anda peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli orang-orang miskin, janda-janda yang berkekurangan. Itu semua dibutuhkan saudara untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Itulah yang dimaksud dengan menjadi pribadi yang berdampak. Anda menjadi saksi Kristus. Roh Kudus turun ke atas saudara, menjadi pintu gerbang kerajaan sorga. Lewat hidup saudara, orang mengenal Kristus. Nah, itu dia. Sehingga hidup Anda menjadi pribadi yang terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ketika Anda menjadi berkat, maka Anda akan dipercayakan Tuhan harta terindah, ya seperti harta karun di belakang saya ini, kekasih Tuhan ya. Ya, walaupun berat, walaupun ada tantangan ikut Yesus, tapi Tuhan tidak pernah berhutang sama saudara. Dia akan memberikan Anda berkat untuk Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, kita diberkati bukan untuk diri sendiri, tapi kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu kasih Tuhan mengajak pada kita supaya kita menjadi orang yang terus menanjak naik seperti sekarang ini ya. Anda menanjak naik dengan cara melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pribadi Yesus yang hari ini dia tinggal dalam diri saudara dan dia ingin supaya Anda mencerminkan pelaku-pelaku firman itu. Dan itulah hidup yang indah di mata Tuhan. Jangan kejar keindahan dunia Bapak Ibu, itu fana. Semuanya akan dibinasakan dan akan dihancurkan. Jangan merasa gagah. Binatang yang gagah seperti ini pun binasa, Bapak Ibu kasih ya. Ini dinosaurus yang ganas, tapi binasa. Demikian juga orang Kristen yang mungkin lahirianya perkasa secara materi, perkasa secara background, intelektual dan segala macam, itu semuanya akan binasa. Tapi kalau Anda indah sebagai pelaku firman Tuhan, maka lihatlah baik-baik keintimanmu dengan Tuhan, pergaulanmu dengan Roh Kudus menghasilkan kelahiran baru yang luar biasa. Anda indah di pemandangan Tuhan sebagai manusia batinnya yang punya perhiasan yang begitu indah dalam kehidupannya. Itu menyukacitakan hati Tuhan. Makanya hari ini saya berdoa supaya saudara kekasih Tuhan yang di Bontang dan di Jambi tetap hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup baca-baca tanda akhir zaman, dan semakin hari semakin waspada, berjaga-jaga. Ya, Gregorio, supaya Anda menjadi pribadi yang mengerti arti hidup yang waspada di akhir zaman ini. Sampai Yesus datang mengangkat Anda dalam pengangkatan ketangan sekali yang kedua, yang tanda-tandanya itu semakin dekat. Ya, orang-orang Israel di seluruh penjuru dunia, menurut Zakaria pasal 10, mereka akan dipanggil Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Dan mereka akan bersatu ya, untuk menjaga Yerusalem. Dan Tuhan berperang bersama dengan mereka, mengalahkan bangsa-bangsa itu kedak. Sebabnya saya dari Jatim Pak 3 Batu Malang mengucapkan selamat berjaga-jaga, doa sampai saudara, dan Roh Kudus memimpin saudara. Tuhan Yesus berkati, shalom. Hidupku tetap ku setia.